Kroasia, Piala Dunia 1998. Ketika Piala Dunia 98 digelar di Perancis, tidak banyak yang menjagokan timnas Kroasia. Malum, negara ini baru merdeka pada awal 90-an setelah pecahnya Yugoslavia dan baru menjalani debut mereka di Piala Dunia. Namun justru di turnamen pertama mereka, Kroasia langsung mengejutkan dunia. Dipimpin oleh generasi emas yang berisi Davor Sugar, Zvonimir Boban, dan Robert Frosinecki, Kroasia berhasil lolos dari fase grup sebelum menyingkirkan Rumania di babak 16 besar. Kejutan terbesar terjadi di perempat final saat mereka menghancurkan Jerman dengan skor telak 3-0. Perjalanan mereka baru terhenti di semifinal setelah kalah tipis dari tuan rumah Prancis. Meski begitu, Kroasia bangkit dan mengalahkan Belanda dalam perebutan tempat ketiga. Davor Sugar bahkan menjadi top skor turnamen dengan 6 gol. Bagi banyak pengamat, Kroasia 98 adalah salah satu kisah kuda hitam terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Korea Selatan, Piala Dunia 2002. Tidak ada yang menyangka tuan rumah Korea Selatan mampu melaju begitu jauh pada Piala Dunia 2002. Sebelum turnamen ini, mereka belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di putaran Piala Dunia. Namun semuanya berubah ketika pelatih Belanda Guus Hiddink mengambil alih tim. Korea Selatan tampil luar biasa di fase grup dan kemudian menyingkirkan Italia melalui gol emas dramatis dari Ah Jun-hwan. Setelah itu mereka kembali membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di perempat final, meskipun akhirnya kalah dari Jerman di semifinal dan dari Turki dalam perebutan tempat ketiga. Korsel tetap mencatat sejarah sebagai tim Asia pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Hingga kini pencapaian tersebut masih menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sepak bola Asia. Portugal, Piala Dunia 2006. Portugal datang ke Jerman 2006 tanpa status unggulan utama. Banyak perhatian lebih tertuju kepada Brazil, Jerman, Italia, dan Argentina. Namun skuad Portugal yang dipimpin pelatih Brazil Luis Felipe Scolari diam-diam membangun kekuatan yang sangat solid. Tim ini diperkuat oleh generasi emas yang berisi CR7 muda, Luis Figo, dan Deco. Mereka berhasil mencapai semifinal setelah menyingkirkan Belanda dalam laga panas dan mengalahkan Inggris melalui adu penalti. Perjalanan Portugal berakhir setelah kalah tipis dari Prancis di semifinal. Kemudian mereka kalah dari Jerman dalam perebutan tempat ketiga dan finish di posisi keempat. Walau gagal meraih medali, namun Portugal menjadi salah satu kejutan terbesar dalam turnamen tersebut. Uruguay, Piala Dunia 2010. Timnas Uruguay datang ke Afrika Selatan dengan ekspektasi yang relatif rendah. Bahkan mereka harus melewati babak playoff untuk bisa lolos ke putaran final. Namun negara kecil berpenduduk sekitar 3 juta jiwa itu berhasil mengingatkan dunia tentang sejarah besar mereka. Dipimpin oleh Diego Forlan serta didukung Luis Suarez dan Edinson Cavani, Uruguay tampil sangat impresif. Mereka menyingkirkan Korea Selatan di babak 16 besar dan mengalahkan Ghana secara dramatis di perempat final lewat adu penalti. Momen paling terkenal tentu penyelamatan tangan Luis Suarez pada menit terakhir melawan Ghana, yang kemudian menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Uruguay akhirnya kalah dari Belanda di semifinal dan finish di posisi keempat setelah kalah dari timnas Jerman. Meski demikian, pemain mereka yaitu Diego Forlan memenangkan bola emas sebagai pemain terbaik. Costa Rica, Piala Dunia 2014. Costa Rica masuk ke grup yang disebut grup neraka bersama Italia, Inggris, dan Uruguay. Hampir semua prediksi menempatkan mereka sebagai juru kunci grup, namun justru mereka yang keluar sebagai juara grup. Tim yang dipimpin pelatih Jorge Luis Pinto ini mengalahkan Uruguay dan Italia serta menahan imbang Inggris. Di babak 16 besar, mereka menyingkirkan Yunani melalui adu penalti. Perjalanan luar biasa mereka baru berhenti di perempat final saat menghadapi timnas Belanda. Setelah bermain imbang selama 120 menit, Costa Rica kalah lewat adu penalti. Meski gagal melaju lebih jauh, mereka menjadi tim asal CONCACAF yang paling mengejutkan pada era modern Piala Dunia. Kroasia, Piala Dunia 2018. 20 tahun setelah kisah heroik 1998, Kroasia kembali menjadi kuda hitam. Tidak banyak yang menjagokan mereka sebagai calon finalis karena perhatian lebih banyak tertuju kepada Prancis, Brazil, Jerman, dan Spanyol. Dipimpin oleh Kapten Luka Modric, Kroasia menunjukkan mental luar biasa. Mereka mengalahkan Argentina 3-0 di fase grup, lalu melewati 3 laga knockout yang melelahkan, termasuk 2 adu penalti dan 1 kemenangan di perpanjangan waktu. Kroasia akhirnya mencapai final pertama dalam sejarah negara mereka. Walaupun kalah 4-2 dari Prancis di partai puncak,
Pencapaian tersebut tetap dianggap sebagai salah satu perjalanan kuda hitam terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Luka Modric juga memenangkan penghargaan bola emas dalam turnamen tersebut. Maroko Piala Dunia 2022. Maroko menciptakan salah satu dongeng terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Sebelum turnamen dimulai, mereka berada satu grup dengan Kroasia dan Belgia yang lebih diunggulkan. Namun tim asuhan Walid Regragui justru keluar sebagai juara grup. Di fase gugur, Maroko menyingkirkan Spanyol melalui adu penalti sebelum mengejutkan Portugal di perempat final lewat kemenangan 1-0. Pertahanan mereka yang dipimpin oleh Hakimi dan Yasin Bono menjadi tembok yang sulit ditembus lawan. Walaupun akhirnya kalah dari Prancis di semifinal dan dari Kroasia dalam perebutan tempat ketiga, Maroko mencetak sejarah sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia. Prestasi tersebut menjadikan mereka kuda hitam terbesar di era modern. Setiap Piala Dunia dihelat, terdapat kisah kuda hitam yang menarik untuk ditonton. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi kuda hitam berikutnya pada Piala Dunia edisi kali ini? Mungkinkah generasi emas Norwegia akan mengejutkan dunia? Tulis di kolom komentar.